Ini ker-meker Pak. Ker-meker. Kula ngaji ker-meker kula panjenengan. Iblis eojah diusir dari surga karena tak hendak sujud ke Nabi Adam. Mungkin Pak. Tak hendak sujud ke Nabi Adam. Ini kepada swarga. Iojah dari swarga. Makin aneh. Beda orang terus masuk ke swarga. Perintah dari Allah beni isra sujud ke makhluk Allah, beni isra sujud ke Adam. Tapi epakon asujud ke Allah, ternyata beda orang kita ada asujud ke Allah. Oke, ini kayak bahasa masalah ini Pak, jen Pak. Dalam Al-Quran, surah Al-Mudassir Pak, surah Al-Mudassir, beda orang Islam Pak. Yang Islam mereka, macam syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berdoa semoga kita nanti dipertemukan lagi di surganya Allah, berkumpul di surganya Allah, dan selamat tidak menyentuh nerakanya Allah. Amin. Awal manusia diciptakan Mbak, itu tempat yang pertama kali ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam itu surga. Pertama kali tempat sarang Nabi Adam kak dinto surga. Nah cuman Mbak, kenapa Nabi Adam berdenang itunya sampai lahir generasinya ke kita? Ternyata sebabnya nikah Nabi Adam melanggar perintah Allah. Oke, ini kembali pertanyaan. Orang yang melanggar aturan pemerintah, kira-kira dikasih hadiah apa dihukum, Pak? Kira-kira dihukum enak tidak, Pak? Tidak. Ternyata, Pak, saya kasih kabar kepada jenengan semuanya, Nabi Adam diturunkan ke bumi ini dihukum. Jadi bukan hadiah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini kata Rasulullah, sijnul mukmin, penjara bagi orang yang beriman kepada Allah. Makanya kalau ingin hidup bahagia, jangan ingin di dunia, karena dunia bukan tempat kebahagiaan. Dunia adalah tempat Nabi Adam dihukum dan keturunannya juga dihukum. Sampai tahu Pak? Ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, ternyata yang menyebabkan Nabi Adam terhukum, iblis datang kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam didatangi oleh iblis, sampai tahu Pak? Bukan diancam mau dibunuh Pak, tapi ditawarkan oleh iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, katanya iblis. Dan mau tidak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada hentinya. Kau akan kekal dengan engkau melakukan ini. Dan siapa Pak yang tidak tertarik dengan tawaran hidup selamanya dan kerajaan yang tidak ada sirnanya? Siapa yang tidak tertarik Pak? Tertarik. Nah, sebelum masuk kepada cerita ini Pak, nah terjadi sekarang kepada keturunannya Pak. Keturunan Nabi Adam banyak yang tidak melakukan ibadah kepada Allah, banyak yang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu ternyata disebabkan oleh tawaran setan yang membisikkan kepikiran kita Pak. Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, datang pikiran, apa cok kelakuan kita amare berarti ini deki apa jeng laku pada laku ibadah baan pas ta'alakohnya karena apa sama Pak dengan Nabi Adam ketika ditawarkan oleh iblis. Adam, mau tidak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Padahal Pak, Nabi Adam oleh Allah diperbolehkan makan isi surga, cuma satu yang dilarang. Begitupun di dunia ini Pak, Allah persilahkan dimakan semuanya, tapi ketika dipanggil ibadah oleh Allah disuruh berapa? Bahkan nanti ditemukan di Quran surah Al-Jumu'ah, ketika kamu sudah selesai melaksanakan sholat,
maka fantashiru fil ardi, silahkan menebar lagi ke buminya Allah, maka Allah akan memberikan rezeki. Nah, sama Pak, dulu Nabi Adam ketika sudah ditawarkan oleh iblis, Adam mau tidak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Singkatnya Pak, ibu sekalian, dimakanlah pohon yang katanya pohon keabadian itu. Ketika dimakan Pak, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam, kenapa kau makan? Mae kandem kalian kurma. Kandem kau larang di rumah kan. Nah, sebab Nabi Adam melanggar perintah Allah, Allah turunkan ke dunia ini. Jadi dunia ini bukan tempat hadiah, tapi tempat hukum. Jadi orang hidup di hukuman ada aturan. Disuruh jaga sholat, disuruh berzakat, nanti disuruh berkurban. Semuanya ada aturan. Tujuannya hanya satu, Pak. Tujuannya hanya satu. Apa tujuannya? Untuk nanti kita kembali kepada nikmat yang sebenarnya. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, itu Allah pesankan. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Adam kata Allah Subhanahu wa taala, ini kepada rumus Pak sekecil biar sampean agak paham Al-Qur'an. Mun saya tak paham, mun saya paham maklum dan mata. Amun pun saya tidak paham, ini sekedar mengingatkan saja. Dalam bahasa Arab, kalau kah itu kamu, Pak. Kah itu kamu kalau laki-laki. Kalau ekik itu perempuan. Kalau kuma itu kalian berdua, baik laki-laki atau perempuan. Nah, sedangkan Pak, kalau kum itu maknanya semuanya. Perhatikan, yang diturunkan ke bumi waktu itu oleh Allah yaitu Adam dan Hawa, dua orang Pak. Tetapi kalimatnya dalam Al-Quran tidak memakai walakuma, tidak memakai kuma, tapi memakai walakum. Itu menunjukkan Adam dan keturunan mereka. Walakum fil ardi, di bumi itu mustaqarrun wa mata'un ilahi, akan diberikan nikmat oleh Allah. Tetapi Pak, mustaqarrun wa mata'un ilahi akan ada batasnya Pak. Makanya alam semesta yang kita tempati saat ini dinamakan dunia. Dinamakan dunia. Dunia ini kenapa disebut dunia? Karena dunia indah sebelum dimiliki Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu bil wa man nu'ammirhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya kata Allah, nunakkishu fil khalqi, maka akan aku kurangi kesempurnaan ciptaannya kata Allah. Jadi kita dikurangi Pak. Dulu kita mata kita Pak tajam melihat, sekarang agak kurang. Nah, sekarang dikurangi, semakin dikurangi oleh Allah. Dulu kita mampu mendengar, sekarang sudah agak dikurangi. Nah, tujuannya Pak ini. Di ayat yang ke-60-nya Allah mengingatkan, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Karena makhluk ini, yang makhluknya jin, disuruh sujud kepada Adam karena perintah Allah, dia tidak mau. Nah, tidak mau perintah Allah itu kebaikan Pak ya. Karena tidak mau, akhirnya iblis ini, jin ini dinamakan dengan iblis. Nah, kok bisa tahu seperti itu? Nanti ditemukan di surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Jadi iblis itu jin. Fa fasaqu an amri rabbih. Yang fasik, yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Sebentar. Setelah iblis tidak mau tunduk kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala khuj minha fa innaka rajim. Pergi kau dari surga karena engkau terkutuk. Perhatikan, Pak. Ini ker-meker, Pak. Ker-meker. Kula ngaji ker-meker kula panjenengan. Iblis eojah diusir dari surga karena tak hendak sujud ke Nabi Adam. Oke, Pak. Tak hendak sujud ke Nabi Adam, ini kepada swarga, iyo jah dari swarga. Makin aneh, beda orang terus masuk ke swarga,
Perintah dari Allah beni isra asujud ke makhluk Allah, beni isra sujud ke Adam. Tapi epakon asujud ke Allah, ternyata beda orang kita ada asujud ke Allah. Oke, ini kayak bahasa masalah ini ke Pak. Oke, Pak. Dalam Al-Quran, surah Al-Mudassir, Pak. Surah Al-Mudassir, beda orang Islam, Pak. Orang Islam mereka baca syahadat di Al-Quran. Ma salakakum fi saqar. Mak berdina berdeng Islam, mak berdina neraka sakor kan. Cak berandai lambak maca syahadat, ko tuna orang maca syahadat berdiri swarga. Mak berdina. Ternyata Pak, orang ini kajelo. Ketika tidak disebutkan nama dalam Al-Quran, jika menunjukkan siapapun bisa masuk kepada kalimat ini. Dan saya berdoa dan memohon, semoga kalimat ini tidak diucapkan oleh kita yang berkumpul di tempat ini. Tapi yang jelas pasti ada yang mengucapkan kalimat ini. Apa katanya orang ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mati kok lam pernah tak abejang. Perhatikan, tidak ada satupun dalil dalam Quran dan hadis orang meninggalkan sholat tak ngetinggal neraka. Meskipun amal ibadahnya banyak. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah as-sholat, sholatnya. Nah, oke. Sebelum masuk ke bulan saya lancang mbak kerja karena takut boleh berpanjenengan masuk ke dalam hadis Rasulullah. Lamba yang hadis Sahih Bukhari. Lamba beda sahabat. Dulu ada sahabat yang mana sahabat ini masuk ke dalam masjid, kemudian di masjid itu ada Rasulullah. Ada Rasulullah duduk, kemudian sahabat ini masuk. Nama sahabatnya ini Khalad bin Rafiq namanya. Siapa namanya? Khalad bin Rafiq. Diingat Pak, Khalad bin Rafiq. Kemudian Khalad bin Rafiq datang di depan Rasulullah sholat Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sami Allah, Allahu Akbar. Sudah selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Datang kepada Rasulullah, fasallama ala nabi. Datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Kalimatnya setelah itu, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi karena kamu belum sholat. Abojang boleh, tak abojang boleh. Akhirnya sholat boleh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Datang kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Sholli fa innaka lam tusolli. Abojang boleh, tak abojang kan? Allahu Akbar, sami Allah, Allah, Assalamualaikum. Abojang boleh sampai termakan. Kan kira-kira. Takut boleh berpanjenengan dari lambda umur 15 tahun makin beda umur sekitar beda sekat belum Pak. Sekat belum. Takut pun boleh berpanjenengan sholat apa dengan sahabat kita. Takut boleh berpanjenengan si sholat mulai lambda dari umur 15 sampai sekat belum. Takut pun pas padat dengan sahabatnya mana Khalad bin Rafiq. Takut pakai bila ngaduk ke ajun Allah, ya Allah, abdi dengar kencerna sholat tak abojeng buat. Alhamdulillah. Ustaz nuntan dulu kalau bojong nggak mungkin Pak. Nah, ini kayak bahasa nuntan nih kan sholat sekecil nih. Baik, kan Pak. Sholat ini ke Kempang Pak. Dari Kempang lah kan Allah, mun tak bisa mancing toh, itu, mun tak bisa toju, itu, mereng Pak, dulu Pak, mereng, jadi ke buruk. Mereng, mun tak bisa mereng, agentang. Mun tak bisa agentang, agentang, kan Pak, kan. Mungkin Bu, ini perhatikan Bu, ini penting sholat nih. Panjenengan ketika gerakan ini ada dispensasi Pak. Jadi cok tukar masalah gerakan Pak. Perkara gerakan itu ada khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas Pak, yang membatalkan pada sholat ada 6 Pak. Sambian tak bener seneng maka betal sholat tak ingamain asolat. Guna gerak insang Pak, tak dibenarkan. Yang 6 ini, yang 5 bacaan, yang 6 gerakan. Yang 5 bacaan, yang ke-1 ini gerakan. Paham Pak ya? Saya mulai dari gerakan. Gerakan dalam sholat itu tumakninah. Harus diam Pak. Allahu Akbar diam. Allahu Akbar rukuk diam. Sami Allahu liman hamidah diam. Yang dimaksud diam, yang ringan turun, yang ngeleng. Bener yang apa? Jangan mas sami Allah liman hamidah. Alim boy tak ada mari. Apabila seneng kan? Tidak bisa. Jadi gerakan Pak. Kemudian yang bacaan itu 5. Jadi kalau gerakan mudah Pak ya, tinggal diam. Kemudian yang 5 Pak, ini wajib dibaca dalam sholat dan wajib benar Pak. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram
ini bacaannya harus benar, bukan hanya cukup dibaca. Contoh, ada yang beda orang buka pura aja. Allahu Akbar salah. Nilai. Allahu Akbar salah. Sah. Allahu Akbar sah. Berhilaf. Berhilaf di antara jemaah. Perhatikan, Pak. Allahu Akbar mun panjenengan mulai lamba salatnya nikah batal salatnya. Si bener kata Nabi Ustaz, bada hamzah ni ada Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengah teh. Ustaz cek pun hamzah baca pun Pak. Itu suara, itu makna Pak. Centar ke bahasa Matul, centar bahasa Arab, bahasa Matul Pak. Oke. Bahasa Matul, bahasa Arab sakit, kenapa Pak? Ken Pak. Lambak beda orang kata bis ke salah satu dia. Kiai penting kita. Marik sepeje nak masak. Berarti soki kiai mak kelar beli beje jan. Marik sepeje nak. Beje beje gitu Pak. Lain bagi. Beje tere besek. Beje tempat aguri. Ini kau main nak bahasa Arab. Paham Pak? Jadi harus A. Baik, saya pertama yang wajib dibaca adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus benar. Allahu Akbar. Beda hamzah dah Pak. Oke. Ustaz, usolli ini kan masuk wajib Ustaz. Usolli khilaf yang antara ulama. Beda saya ada buakin sunnah, beda saya ada buakin tak sunnah. Tapi yang jelas tak sampai masuk hukum wajib. Paham Pak? Jadi kalau ini alarm panjenengan macu usolli atau tak macu usolli silakan. Masing-masing dengan keyakinannya. Tapi yang jelas usolli benih wajib dalam sholat. Tapi Pak, mun usolli ketika lero nak takbiratul ihram cek baca. Bilang boleh. Mun ketika lero nak. Contoh, kacang berdereng was-was apa aja? Usolli fardhu maghrib salat. Allah usolli Allah mau ada makmum ibu ini aku jangan degi pun mak usolli 5 kali ben mak masih tong. Kenapa Allah itu dia usolli lagi mana? Jadi mun kira nak usolli teti membetal kata takbiratul ihram cek baca. Ustaz terus niat ke tidak Ustaz? Niat ke dia Pak. Cukup panjenengan niat tujuh zuhur langsung Allahu Akbar. Sudah. Yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah ini nanti boleh belajar Pak. Nah, pula ada program tahsin silakan saya ngirim. Gratis. Nah, tak dipungut biaya pun saya ajar Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini penting, Pak. Jawabul Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak inyame abul jeung mun Fatihah kalero. Nomor Allah tahiyat Pak. At-tahiyatul mubarakatus. Itu saya harus ditekankan ada tasdid di sana. At-tahiyatul mubarakatus shalah. Abas panjenengan. Kemudian nomor 4 salawat kak dinta Allahumma salli ala Muhammad. Mun saya tak pakai salli ala Muhammad, mun saya pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina Muhammad. Ngereng ya ore. Cuk salingnya laki. Padu bener saja. Kemudian nomor 5 kak dinta salam. Saya terakhir ini kebinya orang kalero nang salam. Nang salam ini perhatikan meskipun ruka huruf ketinapa jangan sampai salam ni kalero. Salam ini Assalamualaikum. Bedaan apa? Assalamualaikum. Karena yang dinamakan sholat menurut ilmu fikih, menurut hukum fikih, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi bagaimana betul harus benar salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai wabarakatuh. Mau pakai saya bener. Mau saya paling sepakat ulama tidak ada wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi saja. Tapi ada dalilnya Pak. Dibenarkan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada. Tapi di takbir yang pertama. Takbir yang kedua cukup assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Mana bilema kak dito bener Pak, mana bilema kak dito bener. Tambah dengan ini Pak. Nah, apa khasiatnya ketika kuluban panjenengan tepak apa jalan Pak? Ya kan? Rasulullah bilang kepada sahabat, wahai sahabatku, seandainya di depan rumah kalian, di depan rumahnya, pas di depan rumah kayak ini Pak, di depan rumah ada sungai mengalir deras dan bening bersih. Kamu mandi 5 kali sehari. Kira-kira ada tersisa tidak kotoran di tubuh kalian?
Kata para sahabat, tentu ya Rasul akan bersih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, Allah bersihkan dosanya. Ini Pak, kuliban panjenengan pun iparingin nikmat dan Allah bisa aja ke sholat 5 waktu. Napa boleh berjamaah, napa boleh awal waktu. Nikah hadiah yang sangat besar kepada kita dari Allah. Oh pernah nikmat dari Allah demi iparingin kini Pak. Salah paham teman-teman. Ustaz, berarti taatil Allah. Mak beda orang yang sebecengah bejeng nikah miskin ketika saya tak pakai bejeng soki. Mana keadilan Allah Pak? Oke. Panjenengan salah memikirkan kebahagiaan Pak. Panjenengan memikirkan bahagiaan di harta Pak. Seandainya kebahagiaan diletakkan di harta, maka Allah tidak adil Pak. Hati Allah mau kebahagiaan diletakkan di harta, karena orang miskin tidak bahagia. Rasulullah miskin apa Soki? Miskin. Ustaz, apakah orang yang kaya bisa bahagia? Pak, Allah abadikan nama dalam Al-Quran. Dia pernah menjadi raja, bahkan ngaku Tuhan. Namanya Fir'aun laknatullah alaih. Bukan hanya namanya yang diabadikan, tetapi badannya diabadikan oleh Allah sampai ada sekarang. Apakah Fir'aun bahagia? Tidak. Harta yang banyak, istana yang megah, istri yang cantik. Ternyata Fir'aun siang malam tak ngedetedung gara-gara mimpi Pak. Ketika Allah mencabut kebahagiaan dari seseorang, bisa dan sangat bisa tanpa mengurangi kekayaan. Bisa. Kenapa saya beri pada Allah? Ipa amin penak kena nikmat turun mahku kan. Tak ngedetedung siang malam Fir'aun gara-gara mimpi. Jangan sampai sampean berpikir bahwasanya orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak, kalau dia tidak beriman kepada Allah. Gini so, gini saya kira artinya tak iman ke Allah. Berarti Ustaz tikal kalau tak iman, silahkan soki, pokok iman. Imannya ini. Mana di orang tak iman ke Allah? Sakoni Pak. Ipati cakok tipu menurutkan betapa banyak orang yang punya harta, tapi dia menjadi budaknya harta. Dikumpulkan banyak harta itu, dikumpulkan sampai ketika diadab Allah Akbar kita marah, hati-hati Pak, hati-hati kan. Ada ancaman dari Allah dalam surah At-Takatsur. Mun panjenengan si salat berjamaah adentos mari nakalakuan sampai indah lah. Mun panjenengan sebentar ke masjid, panjenengan yang sepur abdi lebih ke panjenengan. Kita sebagai atlet ini mun kuliban panjenengan si ibadah si abojang ke masjid berjamaah 5 waktu adentos mari nakalakuan bila si mari. Ustaz, bila andi mobil telo Ustaz, boleh kan di mobil tuh? Andainya anak cucu Adam ditawarkan 1 gunung menjadi emas, demi mikir ambu Pak, minta gunung kok deh Pak. Panjenengan andi tuku situ, tiket Ustaz, kan Ustaz. Ustaz, kula menandi mobil 2 ambu Ustaz, cokok Ustaz. Bila andi 2 mikir saya telok. Bila andi telok mikir saya mbak. Sampai kapan Ustaz? Beni sampai mareh kelakuan si baru sadar kuliban panjenengan cek puto ke Allah. Tapi hatta zurtumul maqam, sampai tanah sudah masuk ke mulut kita. Bila pon tanah masuk Pak, neng ditibaan belum kohur, baru akan berkata. Di Quran surah Al-Munafiqun Allah firmankan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang ketika masuk ke alam kubur Pak, ketika mau meninggal saja, itu terkerjaan meminta ke Allah, ya Allah, beri akin kula odi sedetik sausi. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kula asadaqa ya Allah, kula abojo ke masjid. Ayo dikapin. Tapi Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Pak, saya kasih rumus dalam Quran sedikit, berbagi saja. Bedah tidak pakai la, Pak. Ada tidak pakai elan. Ini berbeda. Nah, makanya ayo ini la artinya tidak. Tetapi kalau pakai elan, Pak, lam dan nun itu bermakna tidak selamanya. Jadi kalau la biasa itu kalau kita minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni.
Seperti misalnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau kita dalam kesyirikan, Allah tidak mengampuni. Tapi kalau kita bertobat, Allah mengampuni. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu syirik, Allah ampuni karena bertobat kepada Allah. Tapi ketika kalimatnya orang minta dikembalikan hidup satu detik saja, kalimatnya tidak memakai lam, tapi memakai lan. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika nafas sudah sampai, ajal sudah sampai, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa seseorang. Jadi mulanya aku coba tak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika sudah datang ajalnya. Jadi yang menyebabkan kita lalai itu adalah at-takatsur, terumnya dan ring matur orang sepora. Dan ring matur bahasa kasar dek. Kaya ring sama orang menurut. Nah ini sifat manusia. Hatta zurul. Nah, kembali kepada Rasulullah tadi, kata Rasulullah, kalau orang sholat 5 kali sehari, maka Allah menggugurkan sholatnya. Jadi Pak, panjenengan takdir Allah dari mulai umur 15 sampai meninggal dunia tak meninggalkan sholat sama sekali, ikan kete. Nikatan dari Allah, kuliban panjenengan tak penyetingan neraka dengan Allah. Langsung ke surga Pak. Napa dia Rasulullah? Idza soluhat, ketika fokus sholatah soluhat sa'iru amali, maka fokus sakapina amalah ken. Bahkan Pak, sholat ini kesungguh istirahat Pak, karena Allah menginginkan anak pemak sholat sungguh istirahat Ustaz, karena Allah menginginkan kulubun panjenengan masuk surga kafir, karena kulubun panjenengan tercipta di surga Bapak kita. Jadi juga sampai kulubun panjenengan berdiklat ke bagi. Nah, caranya gimana? Mereka beli makan, perbaiki sholat. Ustaz, boleh tak bisa mancing Ustaz, orang konto Ustaz, kolesterol kapi Ustaz, penyakit kapi. Toju. Ustaz tak bisa toju Ustaz mereng. Ustaz tak bisa mereng Ustaz dundedu. Nah, baru dia pertanyaan dari ibu. Ustaz, memangnya boleh ki Ustaz? Apa aja dundedu nah? Pak, perhatikan Pak. Seko cuman jenis ke sholat wajib Pak. Sholat sunnah itu panjenengan toju tak masalah. Meskipun panjenengan kuat, bu ibu kuat, ingat tarawihan kemarin, beda orang tak tarawih, padahal tarawih pahalanya besar. Lebih baik panjenengan sholat toju, mungkin tak toju ini bentar kasur masih dengan. Alhamdulillah Ustaz. Kengkungku lebih laku dari masjid kalau dengan imam aku yang sarokaat udah benih sarokaat ini. Nah, bagi kira di kemangkian karena makin momennya adalah Dzulhijjah, Rasulullah bersabda, amal yang kecil, meskipun amal kecil di bulan Dzulhijjah ini yang dilakukan oleh orang beriman, itu nilainya bagi Allah lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Nah, sebiasa tak bujang Tuhan ngereng bujang Tuhan. Sebiasa tak bujang kok dia Ustaz tak bisa mancing Ustaz tujuh Pak. Tak bisa toju Ustaz dungkai dengan misalnya kayak panjenengan lah tidak bojang di masjid langsung dungkai dengan Allah kan bagi ibu perhatikan Bu, panjenengan mun asolat tujuhan Ustaz boleh Ustaz lain bojang subuh Ustaz boleh nikah biasa masa oleh Ustaz bojang dungkai dengan mungkin Quran boleh ke Bapak Allah asal menak takbirat boleh Pak Eko aku aja nggak Pak entah tahu pikiran Allahu Akbar mana kau betang loh. Jadi nggak boleh. Allah Akbar ini nggak boleh. Enam, menggak kok. Jadi bulan panjenengan nang bulan Dzulhijjah ini perbanyak amal soleh. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah Pak, yang paling dicintai oleh Rasulullah sholat. Silahkan panjenengan alako amalan yang lain, silahkan alako amalan yang lain. Tapi Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah adalah sholat. Bahkan ketika Rasulullah punya masalah dipanggil Bilal ya dina. Napa ya Rasulullah? Adzan Bilal arihna biha. Kok istirahat ah? Jadi mereka kita saponi uluan panjenengan Rasulullah. Mon Rasulullah terus istirahat tak kalaban so salat pakai kalaban mon kula
panjenengan terus istirahat dari sholat. Jangan saja masuk di dispensasi, kita tahu sama dia. Wah, dia nyawa.